Apakah kalian pingin layar seukuran TV yang bisa masuk kantong, nggak butuh dicolok, dan bisa connect via Wi-Fi buat nonton Netflix? It's your lucky day, karena ada yang namanya ViewSonic M1 Mini Plus. ViewSonic sebagai brand yang udah cukup terkenal dalam hal permonitoran, tentu juga punya reputasi yang baik soal perproyektoran. Termasuk proyektor ultra portable dimulai dengan ViewSonic M1 beberapa tahun lalu. Setelah itu, keluarlah versi yang bahkan lebih kecil lagi dan lebih murah, bernama M1 Mini. Nah, M1 Mini Plus ini punya spek yang identik dengan M1 Mini, namun ditambah konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth sehingga lebih kekinian lah. Terlihat juga dari 3 warna snap-on cover yang termasuk dalam paket pembelian. Kebetulan ViewSonic sangat baik sampai-sampai dicetakin stiker buat ditempel di atas cover. Jadi lebih ganteng kan? Pada dasarnya, M1 Mini Plus sebagai LED projector sangatlah portable dengan berat yang gak jauh beda dari sebuah smartphone dan bisa masuk dalam sebuah kantong celana kargo. Ideal buat kalian yang mungkin sering presentasi sana-sini dengan klien atau seneng nobar sesuatu dengan teman-teman di luar rumah, meski ya saat ini bukan saat yang paling tepat untuk kumpul-kumpul rame. Intinya, ini sesuatu yang bisa lu bawa tiap hari tanpa membebani tas. Langsung aja yuk kita coba. Nyalainnya gampang, tinggal switch on, terus buka kakinya yang sekaligus jadi penutup lensa. Atur angle-nya sesuai dengan area proyeksi, dan tunggu sampai boot up selesai. Yang makan waktu sekitar 30 detik. Kalau udah, kalian langsung disambut menu utama. By the way, sama seperti proyektor-proyektor lainnya, M1 Mini Plus punya fitur Auto Vertical Keystone. Jadi saat kalian nyari angle nembak yang PW, itu otomatis akan dilurusin biar gambarnya tetap kotak. Paling yang mesti diatur manual tinggal fokusnya aja melalui roda di depan ini. Remote inframerahnya jangan sampai ketinggalan ya, karena di bodi M1 Mini Plus nggak ada tombol navigasi atau kendali lainnya kecuali dari remote. Ada beberapa cara untuk menikmati konten di proyektor ini. Pertama, colok HDMI dari laptop seperti proyektor sewajarnya. Kedua, kita harus tahu bahwa ini punya OS berbasis Android yang bisa baca data di flash disk atau hard disk eksternal, bahkan download aplikasi seperti Netflix dan browser setelah menghubungkannya ke jaringan Wi-Fi sebagai perangkat standalone. Pilihan app terbatas, nggak ada aplikasi YouTube resmi karena nggak ada GMS, tetapi ada aplikasi yang fungsinya bisa menggantikan YouTube, bisa juga buka langsung di browser. Surprisingly, responsivitasnya lumayan lah, nggak selemot prediksi awal. Untuk pengoperasian browser dan Netflix misalnya, disarankan colok mouse. Keempat, kita bisa cache konten dari smartphone dari HP Android maupun iOS, contoh pakai Smart View di HP Samsung. Tinggal pilih cache ke proyektor ViewSonic ini, lalu segera bisa menikmati isi layar HP ala layar tancap. Jujur agak nge-lag ya, kurang cocok buat nonton video atau main game, namun masuk akal buat slideshow foto atau PowerPoint. Again, praktis banget kan, nggak perlu bawa-bawa laptop mana-mana buat presentasi. Kekurangannya, menurut gue sendiri adalah tidak adanya mounting untuk tripod. Alright, yang paling penting bagaimanakah kualitas gambarnya? Proyektor DLP ini menggunakan sumber cahaya LED bebas merkuri dengan resolusi proyeksi sebatas WVGA. Lifespan nggak usah khawatir, lama banget dengan claim rating up to 30.000 jam. Nah, untuk iseng-iseng nonton YouTube atau Netflix, surprisingly cukup-cukup aja, saturasi warna pun nggak jelek selama kalian di ruangan yang cukup gelap. Sure, optimalnya semakin kecil misal ukuran layar laptop, akan semakin bagus dan hampir bisa dipakai di segala situasi. Recommendednya untuk ruangan agak gelap dikasih jarak 1,5 meter dari tembok, menghasilkan proyeksi sekitar 30 hingga 40 inci demi pengalaman maksimal, atau mundurin lagi ke jarak 2,5 meter up to 70 inci di ruangan yang benar-benar gelap. Not bad lah untuk proyektor seukuran ini, meski ada beberapa pilihan proyektor portable branded resolusi HD jika kalian siapin budget lebih. Anyway, setelah nyala macam 10 menit, ini proyektor bakal anget, normal ya, tetapi bunyi kipasnya sangat kecil sehingga nggak ganggu pengalaman nonton. Soal Bluetooth, enaknya kalian jadi bisa nyambungin aksesoris semacam speaker dan aksesoris-aksesoris Bluetooth lainnya, atau justru menggunakan proyektor ini sebagai speaker. Well, suaranya nggak exactly kenceng ya, meski punya label JBL, tetap 11-12 dibanding kualitas dan volume speaker HP yang bagus. Cukup kencang di ruangan yang nggak berisik, namun jangan berharap lebih. Bicara soal baterai internal, daya tahan sekitar 1,5 jam itu tentu bukan sesuatu yang wow. Mengingat rata-rata film punya durasi 2 jam, terus butuh waktu hampir 2 jam untuk ngecas dari 0 sampai penuh.
Nah, kalau emang mau dipakai buat nobar atau presentasi yang agak panjang, mending colok aja terus ke adapter 20 watt miliknya. Dengan konektor charger USB-C, kata ViewSonic mestinya bisa dicolok power bank buat ngecas. Sayangnya, kami belum bisa menemukan power bank yang kompatibel. Termasuk Zen Power Max ini yang support USB PD buat cas laptop pun nggak berhasil menyalakan indikator charging di M1 Mini Pro. Kenapa ya? Overall, M1 Mini Plus adalah proyektor portable stylish yang asik dipakai di banyak situasi, mau itu buat di rumah, di kantor, di tempat umum, atau bahkan di dalam tenda saat camping. Kemampuan beroperasi standalone serta konektivitas Wi-Fi plus Bluetooth-nya lah yang sangat jarang dimiliki LED proyektor yang lebih besar sekalipun. Untuk sebuah mini proyektor branded dengan fitur selengkap ini, harganya termasuk cengli lah. Gak terlalu mahal jika lu memang butuh proyektor yang muat di kantong. Apakah di antara kalian ada yang merasa butuh ViewSonic M1 Mini Plus? Silahkan mending di komen, oke? Pastinya jaga terus kesehatan kalian, and as always, stay safe.